She said, "You think the devil has horns? Well, so did I. But I was wrong, his hair is combed and he wears a suit and tie. He's nice, polite, he'll catch you by surprise. A smile so bright, you can never bat an eye." Apa? Apa kau yakin Sofia hamil? Baiklah, kututup teleponnya. Brengsek! Sofia benar-benar hamil. Kacau. Entah karena dia bodoh atau pintar. Selama beberapa hari ini, dia tidak keluar. Aku menyuruh seseorang untuk membunuhnya setiap hari. Jika ada kesempatan itu, kalau aku mengusik Zeden, wanita tua itu pasti akan membesar-besarkan masalah. Iya, seperti waktu itu. Sekarang, satu-satunya kartu yang tersisa di tanganku adalah kontrak perusahaan hiburan antara dua grup. Sekarang, aku cuma harus mengulur waktu dengan kontrak ini. Halo, Ayah, ini Isabella. Ayah, soal kontrak yang dibuat dengan Direktur Zai dari grup Shadow, Ayah bilang kontrak itu masih belum ditandatangan kan? Apa Ayah bisa mengabulkan permintaan putri Ayah yang satu-satu ini? Tentu saja, ini bukan hal akhir. Ayah akan bantu. Demi disukai oleh Presiden Adriana dan memisahkan keduanya. Dan Kak Zeden pasti akan membawaku ke tempat tidurnya. Zeden, kamu jangan khawatir. Aku tidak selemah itu. Aku akan melindungi anak kita. Karena kalian keluargaku yang paling berharga. Hah? Ini enak sekali. Tolong berikan aku semangkok lagi. Boleh kan? Boleh. Masih ada banyak, jadi makannya pelan-pelan ya. Aku tidak bisa makanan-makanan yang lain. Tapi aku bisa makan ini dengan lahap. Pasti anak kita mengenali masakan ayahnya itu. Iya kan? Rasanya aneh. Mendengarmu mengatakan ayah. Jelas-jelas aku ayahnya kan. Masa dibilang kakaknya? Ya juga sih. Aduh, panas. Harusnya kamu berhati-hati, itu kan panas. Coba aku lihat. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Harus kubuka paksa mulutmu. Sepertinya lidahmu terbakar. Ini sebentar lagi juga sembuh kok. Enggak apa-apa. Apa yang kamu harapkan, sampai dengan reaksi seperti itu? Enggak kok, ini terkejut aja. Karena kamu terlalu dekat. Tapi kayaknya itu bukan terkejut deh. Aku tidak bisa melakukan hal lain. Kau lebih tahu alasannya bukan? Mungkin sekadar cium. Tidak apa kan? Cium? Boleh. Kau yakin dia hamil? Iya, mereka pergi ke rumah sakit bersalin di dekat rumahnya siang hari ini. Iya, mereka berdua dan pulang bersama setelah memeriksa kehamilannya.
Dasar gadis nakal. Rupanya dia sudah merayu Zayden ya. Tapi saya tidak peduli anak itu dilahir dari mana. Yang asalkan dia darah daging Zayden. Sekalipun masalahnya itu di luar nikah, yang pada intinya asalkan darah daging Zayden. Kenapa Anda tidak mengambil tindakan tegas sebelum mereka menikah? Manajer Gam, kita tidak perlu memukul anak agar anak penurut dan mendengarkan kita. Kita juga perlu membujuk dan menenangkan mereka, kan? Belajarlah dengan itu. Dia memiliki hati yang lemah sejak kecil. Dia melihat rasa iba terhadap apapun. Namun, dia tidak bisa membedakan apa itu rasa kasihan dan rasa kasih sayang. Reputasi yang dipimpin oleh Direktur Zai atau Zayden di perusahaanlah sangatlah bagus. Di sisi lain ada direktur eksekutif, CH Byonggi. Dia udah beberapa kali dihubungi oleh pengawas. Dikarenakan pelecehan seksual dan pemerkosaan di perusahaan. Bagaimanapun, Byonggi ini adalah bajingan. Dia itu hanyalah kompos bagi Zayden. Sekalipun dia mengikuti jalan Zayden, dia tidak akan bisa. Tetapi kalau aku tiba-tiba menyerahkan posisiku ini pada Zayden, lalu setelah itu aku mati, apakah orang-orang besar kepala itu akan membiarkan Zayden begitu saja? Aku harus memotong tunas dengan pasti saat mereka merasakan betapa di atasnya Zayden, lalu agar bisa menjatuhkannya dan menjadikan pupuk abadi. Halo, aku author dari drama ini. Namaku Aya. Kesimpulannya adalah perbandingan Zayden versi Byonggi. Adriana membandingkan dua orang. Zayden mempunyai reputasi yang baik dan layak untuk menjadi pemimpin. CH Byonggi, seorang penjahat terlibat pemerkosaan dan pelecehan. Adriana menyebutnya adalah kompos karena begitu busuk dan sampah masyarakat. Tapi kebusukannya itu justru berguna untuk menyuburkan karir Zayden. Dan semakin buruk citranya Byonggi, maka Zayden semakin bersinar di mata orang lain. Kekhawatiran Adriana seperti orang-orang besar kepala. Adriana takut jika ia langsung memberikan posisinya pada Zayden sekarang, lalu ia meninggal dunia, Zayden akan diserang oleh para petinggi perusahaan. Orang-orang berkepala besar itu adalah pemegang saham dan donatur lainnya, dan pastinya mereka pasti tidak akan membiarkan Zayden berkuasa begitu saja. Lalu ada teknik memotong tunas dan pupuk abadi. Ini adalah bagian yang paling licik. Adriana berkata, aku harus memotong tunas dengan pasti saat mereka di atas, Zayden agar bisa menjadi pupuk abadi yang berarti. Yang dimaksud dengan Adriana adalah Adriana akan membiarkan musuh-musuh Zayden merasa menang dulu dan merasa berdiri paling atas. Dan saat para musuh lengah dan merasa paling menang, Adriana akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Kehancuran musuh ini akan menjadi pupuk abadi. Maksudnya, kehancuran lawan-lawan yang akan menjadi pondasi yang sangat kuat bagi Zayden untuk berkuasa selama-lamanya tanpa ada gangguan lain setelah Adriana mati. Sederhananya, Byonggi itu adalah sampah masyarakat, tapi dia berguna untuk membuat Zayden terlihat hebat. Tapi itu saja tidak cukup. Sebelum Adriana mati, Adriana harus menjebak semua musuh Zayden, lalu menghancurkan mereka sekaligus. Jelas saja, untuk Zayden naik tahta, tiada lagi orang yang berani padanya. Adriana memiliki sifat setia dan berkorban. Ia mungkin terkenal dengan keras, tetapi tindakannya seperti dilakukan untuk memastikan Zayden tidak hancur saat ia sudah meninggal. Untuk masalah Sofia dan Bella, yang terkenal dengan Isabella Amara Argantama, bagi Adriana mereka hanyalah alat untuk pencapaian kesuksesan Zayden. Sedangkan Bella untuk karirnya Zayden dan Sofia hanya untuk masa depan Zayden. Cicit yang dibicarakan Adriana hanyalah alibi untuk garis keturunan keluarganya. Sebenarnya, Zayden tidak menikah pun tidak apa, asalkan dia memiliki anak walaupun di luar pernikahan. Namun, Zayden tidak ingin seperti ayahnya. Karena itu, ayahnya banyak simpanan wanita di luar sana, sampai dikatakan ayahnya meninggal dunia dan ibunya pergi meninggalkan anaknya, yaitu Zayden sendiri. Dan itu salah satu alasan mengapa Zayden membenci Adriana.
Apa kalian paham? Pahamlah, aku sudah capek. Apa itu sebabnya Anda membuat perbedaan pangkat? Menetapkan mereka pada Direktur Zai. Sudah kuduga. Benar sekali. Ini semuanya sudah kurencanakan. Jadi, manajer Gem, jangan biarkan satu pun masalah sampai aku menyelesaikan tugasku. Mengerti? Aku harap ini berjalan dengan sesuai keinginanku. Tentu saja, saya mengerti. Untuk Sofia, dia akan melahirkan putra Zayden. Sepertinya tidak akan ada yang kuinginkan lagi. Kalau begitu, sepertinya Anda merasa senang akan memiliki cicit. Tentu saja, bukankah ini waktu yang tepat sebelum Zayden mengambil alih perusahaan? Setelah mendapatkan anak itu, kita hanya perlu memberikan sedikit uang dan menghancurkannya. Entah itu Sofia atau Isabella. Aku tidak bisa membiarkan siapapun melengket pada Zayden. Sejak awal hingga akhir, semuanya harus berjalan sesuai dengan keinginanku. Sama seperti yang kulakukan pada kedua orang tua Zayden. Apa kau paham? Kamu adalah satu-satunya duniaku dan satu-satunya penyelamat yang bisa mengeluarkanku dari masa sulit seperti neraka itu. Zayden, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu, Sofia. Selama-lamanya.